nggak tahu SDGs ya kan. Nah jadi Pak Ades, ada 18 capaian ya yang kita juga ingat ya, apa SDGs itu desa tanpa kelaparan, SDGs 2 desa tanpa kemiskinan, SDGs 2 desa tanpa kelaparan, SDGs 3 desa sehat sejahtera, SDGs 4 pendidikan berkualitas, SDGs 5 yang keterlibatan perempuan desa, SDGs 6 desa layak air bersih dan sanitasi, SDGs 7 misalnya kan apa namanya, SDGs 7 ini desa berenergi bersih dan terbarukan, SDGs 8 ya kan pertumbuhan ekonomi merata, SDGs 9 infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, SDGs 10 desa tanpa kesenjangan, sampai ke SDGs 18 ya kan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Udah apal aku Pak. 14 makin nanti dia apa ya. Dari 18 tadi ada indikator-indikator setiap SDGs. Misalnya di SDGs 1 desa tanpa kemiskinan, indikatornya apa? Di sana adalah tingkat kemiskinan desa 0%. Nah ini target kita di tahun 2030. Nol ini. Kalau kita mulai dari sekarang berarti 8 tahun lagi ya. 8 tahun lagi mencapai titik nol. Oke. Sekarang saat ini kondisi real di desa, nah butuh data tadi. Butuh hasil pendataan. Kondisi real di desa sekarang, tingkat kemiskinan kita berapa persen? Oke, kalau susah kita ngomong persen, berapa kakak? Berapa orang? Berapa kakak lah? Berapa kakak sekarang misalnya? Sekarang misalnya ada 30 kakak yang masih miskin. Pencapaian kita di tahun 2030 adalah 0 kakak. Oke. Berarti 30 dibagi 8, 30 dibagi 8, 8, 4 kali 8, 324. Berarti per tahun kita mengentaskan kemiskinan 4 kakak. Kalau Pak Kades 6 tahun, berarti 6 tahun ini 4 kakak per tahun sampai tahun ke-6. Sisanya itu ya 2 tahun ke depan ya pemerintahan selanjutnya. Bisa aku juga. Amin. Targetnya tapi 2030 nol. Itu namanya. Nah inilah yang memberi arah perencanaan pembangunan di desa. Gitu. Banyak lagi beberapa item apa namanya indikator dari step edis tadi kan, tingkat kemiskinan, pelayanan desa terhadap jaminan sosial, kemudian jaminan kesehatan, berapa persen yang ada, kemudian juga produk domestik bruto desa ini capaiannya per tahun kita berapa, di tahun 2030 dia berapa itu minimal 30 juta PDB-nya. Per tahun kita capai berapa juta PDB-nya. Nah inilah yang menjadi acuan kita. Inilah yang dinamakan peta jalan atau roadmap SDGs desa. Sudah dapat kita? Sudah bikin petanya nanti? Kemarin sudah bikin peta sama kawan-kawannya. Kawan-kawan lo bagikan belum ya? Peta SDGs ya Pak ya. Simpan ini ya. Nanti minta ininya ya nanti Ania kasih di sana ada pembikinan peta sesuai dengan kondisi desa kita. Kalau baca dikit besar ya. Jadi kita setiap ngantor kita tahu, oh ini kita capaian kita, ini belum, kita baru di sini. Gitu. Sudah punya kita basis tadi ya. Jadi pembuatan perencanaan kegiatan kita ya dasar SDGs tadi ya, adalah kita nak menentukan sasaran kita nih di mana dulu, prioritas. Kan banyak item nih dari SDGs tadi, indikator dan tadi. Prioritas kita yang mana? Makanya perlu pendataan tadi. Data tadilah yang menunjukkan kondisi real di desa kita. Oh ternyata ini tingkat pertumbuhan ekonominya kita sekian, ya. Ada tuh contoh-contohnya kemiskinan kita sekian. Itu kita baca sini. Berarti itulah yang menjadi prioritas berdasarkan data tadi. Oke. Kemudian bagaimana menentukan prioritas berikutnya? Itulah musdos. Guna musdos tadi.
yakinlah apa yang diusulkan oleh masyarakat di Musus itu ada galau di SDGs, Pak. Jadi jangan kita nanti bertentangan dengan bertentangan. Ada galau SDGs. Masyarakat yang usul jalan, berarti sekarang untuk tingkat pertumbuhan ekonomi merata di SDGs 8. Mana yang jadi prioritas masyarakat tadi? Oh ternyata bangun ini, kegiatan ini. Oh dia ada di SDGs sekian. Gitu. Itu tujuannya tadi. Jadi prioritas tadi itu ya kan berdasarkan kondisi dari pengamatan dan usulan-usulan dari masyarakat. Gitu. Makanya nanti di Matrik RPJMDes itu setiap kegiatan itu dia masuk SDGs berapa? Kita udah paham. Nah jadi pemerintah itu ya lewat bukan pemerintah aja, dari PBB itu dia tadi membantu kita menentukan arah pembangunan kita sampai tahun 2030. Tercapai nggak targetnya di 2030? Kalau tidak tercapai 2030, tidak bikin programnya gitu. Kalau dulu kan ada namanya middle goals dulu. Jadi ini tahapan nih middle goals kalau di PBB itu. Middle goals itu udah selesai di 2017. Ditambah lagi dengan global goals gitu. Ya kan gitu. Jadi kita di dunia Pak mainannya SDGs. Bukan kita. Nah, kemudian kenapa di kita Kementerian Desa dibikinlah format-format gitu, untuk mencapai SDGs itu. Nanti ini terus Pak. Selama pemerintahan Pak Kades nanti itu tetap akan terpaut dengan pencapaian SDGs desa itu. Gitu. Jadi jangan ragu, usulan apapun itu akan masuk. Makanya di SDGs itu dia termasuk prioritas pembangunan kita apa gitu. Dia di SDGs berapa gitu. Termasuk misalnya masalah siltap itu ada di SDGs 16, di SDGs 18 itu. Aduh kalau di situ. Gitu. Ya kan bagaimana pelayanan terhadap masyarakat, bagaimana pembuatan dokumen-dokumen regulasi yang ada di desa. Ada kalau di SDGs 19, di SDGs 18. Pembangunan kita yang bagaimana ada di SDGs 9 dengan infrastruktur, kemudian juga masalah air bersih ya kan, ada di SDGs 6 desa air bersih ya kan, sanitasi masalah lingkungan. Nah itu menentukan arah gitu. Bagusnya tadi kalau sudah disepakati apa bisa di sini bisa, jadi kita ingat terus kalau kita ini prioritas kita ini SDGs sekian nih itu arah dan menjadi dasar hukum Pak Kades dalam menentukan dokumen RPJMDes Markati. Dasar hukum kami begini kan sesuai dengan aturan ini arahnya. Bukan kena aku, kan itu bahasa itu. Kan selama ini kan orang ngomong kan kena Kades pula kan iya kan gitu kan ya dong walaupun kenyataannya iya kan tapi kan bisa berkilah. Nah jadi itu Pak Kades data itu sudah dilaksanakan di 2021, mungkin terlibat juga di sini. Enggak ya, tidak terlibat ya. Ada tim pendata waktu itu kayak sensus. Data itu lengkap sekali Pak. Ya, mengenai di situ ada potensi luas usaha, jumlah penduduk miskin yang bersekolah dan sebagainya, lengkap data itu. Kemarin itu memang dari Kementerian Desa itu di-upload ke aplikasi website itu di website SDGs Desa waktu itu. Kemudian aplikasi itu mengalami maintenance. Terakhir itu berubah namanya menjadi dashboard SDGs Desa. Nah, pas dia berubah menjadi dashboard SDGs Desa di web itu, kami juga kesulitan masuk, Ricky. Karena di sana itu yang bisa buka itu adalah admin desa. Nah, tapi tidak tahu di sini siapa yang ditunjuk sebagai admin desa yang sudah terdaftar. Ya, Ricky. Ya kan? Nah, kalau nama awak sudah terdaftar, karena ini awak, aku tidak bisa masuk, siapa pun tidak bisa masuk. Coba buka di dashboard, namanya dashboard SDGs. Nah, coba buka itu. Ya. Nanti di situ tempat menginput yang hasil pendataan. Nah, yang lainnya kita bisa membuka, tapi kita tidak bisa menginput. Ya, aku juga bisa buka dashboard SDGs, cuman aku tidak bisa masuk ke dalam. Nah, merubah tak bisa, kita cuma nonton aja. Oh, jumlah penduduk sekian, ini ya kan, datanya ada di situ.
gitu. Nah itu kalau dia sudah selesai di maintenance, kemarin lama maintenance gitu. Hampir setahun ya. Dari awal kita masalah SDG sini kan sekitar bulan Juni-Juli kemarin di tahun 2021 itu untuk biar itu. Waktu itu kan yang dibiarkan waktu itu disuruh data dan sebagainya. Nah pas penginput enumeratornya nah input namanya itu terkendala-kendala. Walaupun itu sudah ada yang selesai di daerah Indonesia Timur, daerah Jawa Timur itu sudah ada yang selesai dapat penghargaan kemarin dari Indonesia yang dua sekali upload data SDGs di itu, di website itu dapat hadiah. Menteri langsung datang waktu itu. Ada beberapa desa, cuman tadi lebih banyak lah yang nggak bisa. Kan banyak kita di Indonesia nih, kendala sinyal lah, kendala SDM-nya lah, ya kan, kendala konflik internal masyarakat. Karena tadi data itu kemarin tuh Pak Kades ya banyak konflik juga di beberapa tempat. Ada masyarakat tidak mau didata lah, atau yang kantornya persaingan elit desa lah, tujuan pemilu lah. Ya kan gitu kan. Nah, jadi ada juga yang antipati, data-data terus, bantuan nggak pernah datang. Ada ya ngalamin ya. Nah itulah. Nah, itu memang kendala-kendala. Nah cuma kita tetap bertahan, makanya di Permendes 7 tahun 2021 prioritas dana desa tahun 2022 ini ya tetap menjadi prioritas masalah pendataan SDGs dan paling pemutahiran data SDGs gitu. Tapi tidak seperti kemarin ya gitu ya, tapi ini sifatnya pemutahiran.